Tadi ada pertanyaan tuh, apa yang sama dari sama Faris tuh apa yang sama? Gue hampir kesulitan menemukan kesamaannya kecuali akhirnya nemu itu sama-sama laki-laki. Wah, sebeda itu. Sebeda itu kah? Terus dia mungkin sama-sama ada rasa care sama keluarga, sama anaknya. Tapi lepas dari itu kayaknya agak banyak sudut pandang yang beda, banyak pemikiran yang beda, cara ngambil keputusannya beda. Jadi lumayan berjarak sebenarnya dan cukup challenging awalnya untuk membentuk karakternya juga. Ekstrim cuma kayak yang sambil berjalan gitu kan. Tapi panjang nggak jalannya? Kan kalau di trailer kan dikit ya. Sepanjang Jalan Sudirman. Jangan. Kebetulan itu kan di zebra cross ya. Jadi kayak cuma beberapa step gitu udah berdiri lagi gitu. Halo Tribuners, balik lagi sama gue Bayu Permana di konten si paling seleb. Dan di depan gue udah ada pemain dari film Possession, Kerasukan. Ada kerasukannya ya? Ada kerasukan. Ada, oke. Ada Sarah Fajira dan ada Mas Darius Sinatea. Kita dulu dong, biar rame. Jadi sebelum gue nanya-nanya soal Possession ini, peran-peran kalian di Possession, pengen siapa yang bisa menceritakan Possession ini tentang apa sih? Apa tentang kerasukan doang kah? Iya. Karena yang berada di sosial media cukup ramai. Iya. Saling nambahin aja kali ya, saling nambahin. Jadi kalau based on synopsis kan ini ceritanya ada karakter namanya Faris, punya istri namanya Ratna, terus Faris ini tugas berlayar lah ya. Terus setelah pulang ternyata dia menemukan fakta bahwa istrinya mengajukan surat cerai. Tiba-tiba tuh pas pulang. Tiba-tiba, out of nowhere gitu kan, tiba-tiba pokoknya cerai gitu. Terus ditanya kenapa nggak dijawab. Dan menimbulkan kecurigaan gitu. Dan akhirnya dia berusaha untuk mencari tahu dan tetap nggak mau cerai. Tapi istrinya semakin menjauh dan makin banyak konflik yang terbangun di sana. Ada perselingkuhan, ada distrust, dan ada kematian juga. Ada kerasukannya juga pastinya. Ada kerasukannya ya. Kita saling merasuki. Wow. Apa itu aja kah? Jadi apa cuman antara rumah tangga Faris dan Ratna doang? Dan juga ada misteri-misteri yang memicu kenapa si Ratna semakin berubah gitu, makin menjauh dari suaminya. Bahkan juga ada beberapa saat itu dia juga menjauh dari anaknya. Anaknya namanya Budi dan Ratna punya asisten namanya Mita. Nah, jadi Mita kayak mengambil alih untuk buat taking care si Budi gitu. Apakah di sini ada unsur-unsur kayak apa sih, pelet, gendam itu yang membuat si Ratna bertingkah aneh? Rahasia. Karena baju jalan bagus nih, jaga rahasia dia. Ada ritual-ritual. Wah, apa berhubungan dengan ritual ya, kebudayaan kah? Atau ritual yang mungkin dulu ada, kan ini settingnya tahun 80-an ya. Itu kan gua nggak tahu 80 udah ada atau belum, tapi tahun 90-an itu kan ada majalah misteri. Iya. Nah, di dalam itu kan ada, gue gara-gara syuting ini gue tahu gitu kan. Ada apa? Ada macam-macam gitu kan, ada cerita, ada ritual, ada apa. Nah itu salah satunya dari sana gitu. Oh, dari majalah. Dari majalah. Oke. Ada manipulasi sesama manusia, pikiran, kayak gitu. Kalau Mas Darius sebagai Faris. Oke. Faris tuh selain tadi dia adalah seorang apa tadi? Di negara pelaut. Marini air tawar. Selain seorang pelaut, seperti apa orangnya? Karakternya? Faris ini keras, tegas, dan dia sebenarnya care sama keluarganya. Dia sayang sama keluarganya. Tapi mungkin kalau gue lihat Faris ini mungkin di era 80 Faris belum teredukasi tentang apa sih cinta yang sebenarnya gitu kan. Jadi lebih kayak obses untuk memiliki. Gitu. Ya lu istri gue, lu punya gue, lu harus ikutin apa kata gue gitu. Itu masih patriarki kali ini ya. Sedikit patriarki mungkin ya gitu. Tapi ya lebih ke sana. Jadi buat dia cinta itu ya salah satunya mungkin
ya dengan mencukupi apa yang jadi kebutuhan aja cukup gitu. Tapi masalah perasaan bukan jadi satu hal yang utama. Gitu. Jadi ya itu juga mungkin salah satu yang bikin trigger Ratna jadi mulai nggak nyaman dan akhirnya mulai jauh. Selain kejadian-kejadian lain. Tapi kalau si Faris ini apakah dia percaya dengan hal-hal mistis? Karena di media sosial yang Falcon kan ada selingan si Faris di lift bersama seorang nenek tuh kan. Dia bilang bertanya, Pak setan ada apa enggak? Spoiler soalnya. Awalnya nggak percaya. Awalnya dia ignorance. Itu. Skeptical? Iya. Yes. Sama hal-hal seperti itu. Makanya pas ngeliat istrinya main sama guling dia mungkin aneh kali ya. Pas di trailer kan kelihatan tuh. Nah itu. Tonton aja. Saya mau coba mengupas dikit-dikit. Kalau Sarah? Pancing. Kalau Sarah sebagai? Aku sebagai Mita. Oh ini yang kayang di apa underpass ya? Ya betul. Siapa? Mita ini apa dia? Tapi dia yang jadinya menggoda Faris ya, karena ada scene yang di trailer tiba-tiba ngetok pintu. Wah benar sekali tebakannya. Detail banget ya. Iya detail sekali gitu. Bener jadi nih. Iya benar. Saya cuma nebak. Jadi Mita itu dia tipikal orang yang kayak bersikeras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apapun caranya. Jadi kayak menghalalkan segala cara gitu. Meskipun dia sedikit licik juga kalau di riset lagi ya Mita itu selain licik dan dia juga mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Kayak di saat Mas Faris dan Mbak Ratna iya, sedang lagi goyah kan gini, coba gitu. kayaknya aku bisa masuk nih laut nih, kapan lagi Detail banget ya perhatiinnya ya. Soalnya di trailer kan kelihatan banget tatapannya si Mita ke Faris kayak gitu ya. itu apalagi kalau bukan menggoda ya. Aduh lupa dialog pokoknya Anda gitu. Tapi tiba-tiba abis itu kayang di itu pas adegan kayang itu apa yang terjadi sama Mita? Apakah Mita mengalami hal-hal yang mistis kah atau sumbernya semua dari Mita? Kerasukan, nggak bisa cerita banyak gitu. Tapi pas syuting itu gimana? Itu kan juga hujan kan? Emang sebenarnya Sarah selentur itu kan untuk melakukan sebuah kayang? Alhamdulillah iya. Berapa kali ulang atau sekali take? 2 kali ulang. 2 kali. Kenapa? Kayaknya kurang bagus nih kata Mas Robi atau gimana? Kayak kurang brutal nih gitu. Ulang. Sama ngejedotin kepala itu beneran di Beneran, tapi ada pengamannya. Nggak mungkin kalau beneran buset bocor dong. Mungkin mungkin pasti. Jadi gimana waktu itu syuting itu pengalamannya keseruannya gimana? Apa dingin aja karena hujan atau susah emosinya? Seru, emosinya dapet. Jadi kayak terapi juga, termasuk terapi kayak pingin meluapkan ini ya, amarah gitu kan. Jadi ngelampiasinnya lewat situ. Ekstrim cuma kayak yang sambil berjalan gitu kan. Tapi panjang nggak jalannya? Kan kalau di trailer kan dikit ya. Sepanjang jalan Sudirman. Jangan. Kebetulan itu kan di zebra cross ya. Jadi kayak cuma beberapa step gitu udah berdiri lagi gitu. Itu jam berapa itu? Itu kan pasti nunggu sepi, bener sepi. Jakarta apa pernah sepi? Itu Surabaya, Oh, kebetulan di Surabaya dan itu jam 2:30 pagi. Oh, itu gimana sih? Berarti di Kita 6 harian di Surabaya, terus sisanya di Jakarta. Oh, oke. Rumahnya itu di mana rumahnya? Rumahnya Faris Faris, ya? di Jakarta. Jakarta. Itu emang harus segelap itu ya rumahnya ya? Iya. Memang Kan tahun 80, belum ada LED gitu-gitu, belum ada. Ya. Lampu kan paling nggak ada lah Pak. Ada, lampu ada. Tapi ya, emang dibikin agak dark gitu kali ya. Iya. Sama Mas Robi. Si Faris ini kalau selain dia yang tadi kurang percaya sama cinta segala macam, apa yang menantang buat seorang Darius memerankan Faris ini? Berjarak ya karakternya sama gue. Tadi ada pertanyaan tuh, apa yang sama Darius sama Faris tuh apa yang sama? Gue hampir kesulitan menemukan kesamaannya kecuali akhirnya nemu itu sama-sama laki-laki. Wah, sebeda itu. Sebeda itu kan? Terus dia mungkin sama-sama ada rasa care sama keluarga, sama anaknya. Tapi lepas dari itu kayaknya agak
banyak sudut pandang yang beda, banyak pemikiran yang beda, cara ngambil keputusannya beda. Jadi lumayan berjarak sebenarnya dan cukup challenging awalnya untuk membentuk karakternya juga. Berarti si Faris ini apakah nggak peduli itu dengan istrinya kan, maksudnya cuman itu cuman peduli, tapi dia cuma mau tahu dari perspektifnya dia sendiri, dia nggak mau tahu dari perspektif Ratna. Kalau untuk Mita apa yang sulit buat Sarah? Sarah ini kan udah banyak film horor dan di sini apa yang ngebedain si Mita ini dengan karakter-karakter yang selama ini diperankan? Kalau Mita ini kan dia apa ya, pakaiannya yang pasti sedikit revealing ya, berbeda banget dari aku sendiri yang kesehariannya ya selalu baggy dan dari bahasa tubuhnya yang memang benar-benar cewek feminin dan cewek feminin yang menggoda itu kan itu sulit itu. Ya, menggodanya itu ya. Untuk beradaptasi sama karakter Mita jujur sulit sih. Dari itu ya, dari sisi itu ya. Karena memang berbalik banget dari aku yang biasanya gitu. Jadi sampai ada metode latihan jalan catwalk bareng Kak Robi. Oh sampai? Iya sampai bisa. Karena jalannya kurang cewek apa gimana? Iya. Jalannya kayak ya udah gitu, jalan biasa gitu. Coba kamu bisa nggak jalan kayak catwalk? Nggak perlu persis kok, paling nggak kayak keluar pede dengan femininnya kamu gitu. Aduh. akhirnya cobain gitu dan juga ngobrolin masalah ekspresi muka Ratna Mita seperti apa gitu kan. Mita tuh kan lebih cenderung kayak flirty dan sangat apa ya, pervert. Nggak pervert juga sih, tapi lebih ke situ gitu, menggoda aja deh. Centil lah ya. Iya, centil. Mas Darius sama Karissa susah nggak bangun chemistry dan butuh berapa lama buat? Awalnya kalau gue ngerasa memang karena Karissa mungkin introvert ya, jadi butuh waktu lah untuk bisa saling mengenal dan akhirnya lebih cair. Tapi dia sih luar biasa, dia ngasih effort terbaik lah di film ini dan nyaman banget untuk adu acting sama dia. Berarti ada treatment khusus kah buat dapetin chemistry sama dia? Selain reading mungkin? Enggak sih, nggak ada yang khusus. Tapi dari proses reading itu kita sama-sama ya mencoba untuk masuk ke karakter masing-masing dan menurut gua ya dengan caranya masing-masing ya, dengan cara gua ke Faris, Karissa ke Ratna, akhirnya kita bisa ciptain dua karakter yang menarik dari ceritanya. Ini bisa dibilang film remake kah berarti dari yang Faris? Kalau remake itu seberapa persen serupanya biasanya? Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Udah nonton yang film aslinya? Film aslinya udah. Let's say 60%. Iya, inti esensinya sama gitu. Rasanya ada yang sama, tapi mungkin secara pendekatan cerita di Possession ini lebih ngalir, lebih bisa untuk diikuti dengan cukup mudah gitu. Nggak perlu mikir berat-berat ya. Gitu. Ini akan jadi horor yang seperti apa nih film Possession? Yang thriller kah? Atau mungkin yang gore? Gore sih juga yang berdarah mungkin, atau banyak jump scare-nya? Jump scare juga nggak terlalu banyak. Ada unsur jump scare, ada unsur gore-nya sedikit di ending-ending kan. Iya. Tapi lebih ke mungkin psychological thriller. Iya, psychological thriller, suspense. Ya. Oh, mungkin tegang aja gitu ya? Iya, tegang, disturbing. Iya. Disturbing, triggering. Katanya Bang Darius. Trigger untuk? Berarti ya horornya malah di dia nanya kan trigger untuk, ya lu nonton nanti lu berasa lu ke triggernya apa. Karena kalau udah dijawab kan aneh, makanya gue timpa aja. Tegangnya apakah karena ngeliat Karissa yang berontak-berontak sekerasukan itu kah, darah-darah si karakter Ratna itu?
Atau ada hal-hal lain yang lebih menegangkan? Lebih ke tense-nya sih yang bikin triggering. Bangunannya? Bangunan. Tensi. Bener lagi gue mikir, bangun tuh apa gedung ya gitu. Tensinya, dan itu kan take-nya selalu di malam hari kan, biar dapat suasana mencekamnya. Jadi di situ juga, dan unsur disturbingnya ya dia lihat sendiri. Kayaknya di trailernya juga udah kelihatan dia agak gitu kan, kayak oh my god. Gimana kerjasama dengan Mas Robby Hartanto, treatment apa yang menurut kalian wah banget nih selama syuting? Mungkin kalau dari proses reading itu ini ya maksimal, dan bahkan eksekusinya juga ternyata lebih dari itu gitu. Dan kita terbuka untuk apa ya, untuk bertanya, untuk diskusi lebih lanjut lagi buat memperdalam karakter masing-masing. Dan Kak Robby itu open discuss banget gitu, bener-bener very supportive. Very supportive gitu. Kalau untuk di lokasi ketika selama syuting mungkin ada orang yang terlalu detail kah, yang perfect banget kah Mas Robby ini, atau seperti apa? Ya pasti ada tuntutan emosi ya, karena memang eskalasinya kan makin naik nih, dan harus dijagain jangan sampai over di awal supaya nanti di ending benar-benar bisa dapat klimaksnya juga kan. Gitu. Jadi banyak ngingetin itu sih, ngingetin kita, terus gestur ya, ada detail-detail yang memang dia request, dia minta. Tapi karena untungnya dari awal clear, dari mulai proses reading, jadi kita udah kurang lebih big picture-nya udah dapat. Oh oke, ini yang ingin dicapai, tinggal adjust ketika kita masuk ke set seperti apa. Gitu. Apa adanya Robby Hartanto salah satu alasan kalian mau main di sini? Sarah mungkin? Film horornya kan deretannya banyak nih di belakangnya nih. Kalau aku, kenapa di menerima Possession? Kalau aku selain ceritanya menarik, aku ingin bekerja sama dengan sutradara siapapun gitu, kayak biar dapat pengalamannya masing-masing, karena kan pasti punya sudut pandang yang berbeda gitu kan. Kalau dari aku sih itu. Kalau ada cerita yang menjadi daya tarik Sarah apa tuh? Karakternya berbalik dari Sarah Fajira. Oh, kamu belum pernah mainin yang ini ya, yang cewek banget itu? Belum. Sebelumnya sih ada Para Betina, tapi bukan yang itu juga agak menggoda kan, cuman dia memang menggoda, tapi nggak yang harus seperti elegan kayak si Mita gitu. Iya. Dia yang kayak bener-bener tipe-tipe gimana ya jelasinnya, memang cewek feminin gitu loh kayaknya. Kalau yang sebelumnya menggoda kan apa kerjaannya emang ya? Gimana? Kalau Mas Darius, apa yang akhirnya bikin mau main di sini? Ya ini project film kedua bareng sama Falcon, jadi ngelihat gimana prosesnya di Perfect Strangers, gue seneng gitu, seneng, dan ngelihat hasilnya juga happy gitu kan. Jadi dengan tawaran horor tapi ceritanya punya sesuatu yang ditawarkan, karakternya juga cukup berjarak ya, jadi challenge kan buat gue maininnya juga. Jadi bisa belajar banyak hal baru juga, dan ada aktor-aktor yang luar biasa juga kerja bareng gitu ya. Jadi ya banyak aspek yang akhirnya kita join dan let's make it great. Oke. Yang paling menantang tuh berarti apakah karakternya kah, atau apa yang dilakukan oleh si Faris ini sepanjang film? Awalnya karakter, tapi cerita sih itu something different ya, menarik buat dimainin. Terakhir film berarti 2022 ya Mas Darius? Terakhir film? Perfect Strangers tuh? Syutingnya? Perfect Strangers itu syutingnya 2020. Kalau rilisnya? Rilisnya 2022. Iya, kalau syuting berarti terakhir? Syuting terakhir yang sebelum ini? Itu ya? Sebelum ini Perfect Strangers, ya. Sebelum itu gue sempat ke sinetron gitu. Sempat main sinetron. Kalau untuk lu emang agak ngebatasin kah, atau dulu pilih-pilih? Ya dari dulu memang setahun paling 2 project gitu kan, film ya. Film. Memang nggak pengen banyak-banyak. Kenapa tuh? Kayaknya buat gua dengan kapasitas gua waktu itu untuk bisa masuk ke karakter baru, lalu lepas dari karakter itu dan ngadirin sesuatu yang nggak sama, memang butuh waktu.
gitu. Dan kalau mau yang lebih santai, syuting ya bisa sinetron atau FTV waktu itu kan lebih santai, lebih cair lah gitu. Kalau film kan memang sesuatu yang kita harus crafting butuh waktu lebih panjang prosesnya. Dan itu masih terasa sampai sekarang untuk lepas. Sekarang kayaknya cycle-nya bisa lebih cepat. Udah belajar banyak kayak tips and trick. Kemarin kalau dari karakter Faris susah nggak? Lama nggak tuh? Cuma ngejagain pas proses syuting aja gitu. Jadi sekarang kalau sebelum dan setelah, sebelum pasti proses pencarian tuh pasti akan bikin pressure. Biasanya akan kok belum dapat, harus gimana gitu kan. Selalu begitu mencari soalnya kan mencari. Tapi itu menurut aku proses yang normal buat dilewatin ya. Setelahnya ngerilisnya lebih gampang sih. Oh, betul. Cuma in between produksi pengennya ngejagain. Nggak ke bawah lah sampai rumah ya. Kayak tiba-tiba Mbak Dona, ini kenapa laki gue beda? Nah, makanya pas syuting agak jarang di rumah. Iya. Mana tuh? Di lokasi aja. Di lokasi. Kalau Sarah apa emang nagih banget horor kah? Horor terus atau emang lagi kebenaran? Mungkin memang rezekinya banyak di horor. Oh, jodohnya banyak di horor. Alhamdulillah. Tapi aku nggak mau menutup diri untuk kayak enggak, aku udah nyaman di horor, aku mau horor terus enggak. Aku ingin sekali mencoba genre-genre yang lain. Gitu. Terbuka untuk itu karena ya kalau horor kan ya maksudnya udah tahu medannya seperti apa. Aku pengen mencoba yang lain seperti apa. Tolong ya para produser dan sutradara. Boleh. Yang drama-drama nih. Anak SMA bisa nih. Total berarti Sarah berapa film horor udah? Udah 8. Wah, gokil. Berarti udah semua hampir bisa dibilang hampir semua dirasain ya, kayak yang di horor mungkin jadi hantu, jadi hantu, jadi orang gila pernah, jadi makhluk pernah. Itu kalau datang tawaran horor lagi, apakah Sarah, aduh nggak dulu deh, aku mau coba yang lain dulu, atau gas aja deh? Aku gas aja selama ceritanya menarik dan nggak yang kayak aduh kok kayak gini ceritanya, selama itu tidak juga. Dan satu lagi yang aku hindarin, terlalu erotis. Oh, iya. Sih. Oh, ini minta apakah tidak erotis di sini? Oh, tidak. Itu masih kayak batas yang kayak hampir nggak jadi gitu. Oke, berarti seorang Sarah itu spoiler loh, Mas. Tugas. Mungkin kan ada yang berharap ya kan. Tapi ada loh di BTS ya. Ada ya? Ada. BTS emang udah belum di-share kan? Apa? BTS belum di-share. Udah ada di Falcon kok. Sekilas gitu kayak lo kok. Berarti masih aman. Dia masih aman. Berarti Sarah tuh punya batasan diri itu tadi, jangan nggak terlalu erotis. Ya, selama ceritanya menarik dan nggak terlalu erotis sensual gitu, aman-aman. Tapi emang apakah sekarang masih ada yang nawarin seperti itu kok industri sekarang? Waktu itu ada ditawarin kayak dari awal cerita udah kayak yang dua pasangan ini lagi nih seperti horor atau drama ini? Itu horor. Wah, seperti habis gitu ya? Seperti habis. Gitu. Aku kayak oke, terima kasih. Lain kali aja. Keren. Itu namanya sikap, Bos. Oke. Tapi udah ada lagi yang nawarin horor dalam waktu dekat ini? Baru beberapa casting aja sih. Oke. Kalau buat seorang Sarah, kalau mau coba horor lagi, apa yang belum pernah dirasain di horor ya? Kalau drama kan atau yang lain kan pasti belum sama sekali itu kan. Kalau yang di horor apa yang belum pernah dirasain dan kayak boleh deh kesempatan ini buat ambil menjadi ustazah mungkin atau apa di horor? Oh, boleh juga tuh jadi ustazah ya. Oh, bener lagi. Kan jadi setan udah, jadi orang gila udah. Mungkin yang ini yang kebalikannya kali ya, jangan jadi setan gitu. Oh, yang baik-baik. Iya, yang baik-baik. Harus sama peran baik ya. Iya. Sama ini kebanyakan ini apa antagonis kan berarti sama ini? Perannya kebanyakan. Iya, kebanyakan antagonis. Nggak selalu antagonis sih, ada yang kayak protagonis, tapi kesurupan. Sama aja dong. Jadi korban. Kalau Mas Dara juga ada ini nggak? Kayak batasan-batasan itu nggak kalau mau nerima? Kan ngebatasin tuh setahun atau 2 aja. Berarti yang pickingnya tuh apa tuh buat nerima biasanya?
apa ya, keseluruhan kita akan kerja sama siapa, ceritanya seperti apa, karakternya kayak gimana, mau dieksekusinya seperti apa gitu. Dan kita enak kalau kerja sama orang yang tahu apa yang mau dicapai, apa yang mau dibuat, itu enak banget gitu. Kalau action gitu berarti apa udah belum sih action Mas Darius? Action sering di lapangan bola. Oh iya. Film bola bisa nih. Film bola lagi. Ya action juga sebenarnya seru action, ya kan. Cuma kan ya buat industri Indonesia selalu jadi tantangan ya bikin action, nggak gampang kan. Kan sekarang juga mungkin lagi ramai juga horor action, semua di sebelah. Action, ya. Nyampurin nama action kayaknya. Nah, itu, tapi actionnya beneran action atau sih? Kan kalau action tuh proper stunt itu apa koreo segala macam itu proper gitu, butuh latihan juga kan gitu. Tapi kadang kan karena ada actionnya ya udah, tapi nanti di set ya gitu. Itu kan PR banget sebenarnya. Bukan cuma buat kita aktornya, buat tim produksinya juga PR. Kita masuk ke dalam satu yang belum ruang yang kita ya? belum siap gitu kan. Akhirnya hasilnya maksimal nggak, outputnya maksimal nggak? Ya mungkin action di action gitu aja kan. Tapi selama syuting ini ada horor-horor nggak nih Mas Darius atau Sarah? Ini horor yang ada hantunya nggak sih sebenarnya? Ada hantunya? Ada hantunya. Oke, berarti apakah cukup akrab kok sama kita hantunya? Hantu beneran apa hantu pemerannya nih? agak ambil kalau akrab sama yang aslinya. Enggak, maksudnya sosok hantunya tuh cukup akrab sama kita. Masyarakat Indonesia itu cukup akrab. Nah itu udah clue ya itu ya. Itu antara poci atau hantunya. Oke. Berarti apakah ada gangguan mistis selama syuting kalian ngalamin? Untungnya sih Alhamdulillah nggak ada. Aman-aman aja. Semua nggak ada yang ngalamin aman-aman. Itu rumahnya rumah bangunan kosong horor gitu atau sebenarnya bangunan yang jadi rumahnya, set rumah itu sebenarnya gedung tua kosong, kadang masih suka dikunjungin buat pesugihan. Tuh kan tempat kosong sebagai begitu, untuk apa lagi? Kita pengen tahu dari orang yang mengerjakannya di sana. Tapi di set jadi rumah, jadi interior rumah. Iya. Gitu. Dan aman tuh selama syuting? Aman semuanya, alhamdulillah. Hantunya takut sama kita. Seruman mereka nih kayak capek syutingnya. Aduh, mukanya kelam banget, nggak jadi gitu. Termasuk Mita juga nggak ngalamin apa-apa? Alhamdulillah. Capek nggak sih meranin Mita? Kayak juga ada fisiknya juga. Emosi cuman belum kelihatan banget sih, tapi secara emosi apakah dia juga berat banget seberat si Ratna ini? Lebih berat si Karissa pasti untuk memerankannya, karena kan butuh nyiapin mental banget kan. Dan kalau Mita mungkin capeknya waktu di scene dia kerasukan aja gitu. Buat dapat kerasukan gitu susah nggak, Sarah? Atau aku hari-hari kok bisa gitu? Tinggal dicabut. Gitu. Ada pakunya. Iya. Susah nggak buat acting kerasukan? Mungkin karena aku juga horror movie lovers ya, jadi tahu untuk apa ya, untuk acting kerasukan itu seperti apa gitu. Jadi alhamdulillah nggak kesusahan gitu. Tapi instruksinya ini nggak sih kayak jangan terlalu berlebih kerasukannya yang segimana dari Mas Robi? Nah ya pasti itu kayak diobrolin dulu, aku harus kayak gimana nih, harus berlebihankah, mau seberapa nih tingkatannya gitu. Dia bilang bebas kamu mau yang seperti apa. Dan disitulah pengalaman bermain. 8 film bos, masa nggak bisa kerasukan. Oke, ini tayangnya kapan Mas Darius, Sarah? 8 Mei. 8 Mei, minggu depan ya? Iya, minggu depan. Oke, boleh sekalian closing dari Mas Darius sama Sarah. Ketika film ini tayang di bioskop, teman-teman yang nonton akan dapat experience seperti apa nih setelah nonton? Silahkan duluan. Experience, aduh, tunggu benerin. Experience yang disturbing dan panas. Panas kenapa nih? Kenapa panasnya? Makanya itu harus nonton. masih terkunci guys. Dan pokoknya banyak yang bikin kalian terkejut kayak oh my god gitu.
Kalau dari Darius? Aku pikir penikmat film horor pasti akan senang nonton ini. Wah, karena menawarkan cerita yang beda daripada film-film horor ya pada umumnya. wih, seberapa beda? Main aman dulu. Gue belum nonton. belum dikasih preview sama. Kemarin sempat, cuma nggak bisa datang, jadi nggak sempet nonton. Karena penasaran banget, gitu. Kita tuh penasaran banget, pengen lihat hasilnya seperti apa gitu kan, secara utuh gitu ya, secara film utuh gitu. Cuma memang ya kayaknya baru boleh besok ya pas premier. Sarah, udah nonton? Belum juga? Belum, jadi besok surprise gitu. Gila, barengan sama orang-orang yang di premier Kalau berarti ya. kita akan keluar tersenyum tuh. What gitu. Tolong. Oke, jangan lupa teman-teman nonton film Possession Kerasukan. Yes. Tanggal 8 Mei 2024. Nontonnya di bioskop. Jangan di platform-platform yang bajakan. Yes. Dan jangan direkam sama nonton. Oke, gua Bayu Indra Permana. Thank you udah nonton Si Paling Sedap, dan jangan lupa nonton terus konten-konten tribunnews.com lainnya. Sampai juga, bye-bye. Bye. Bye, terima kasih. Thank you. Sip. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.